Jadi orang-orang yang anti demo di mata saya sekarang adalah orang-orang yang tidak mau tahu, yang hanya mengurusi dirinya sendiri, yang bisa jadi kurang dewasa gitu dan kurang aware dengan lingkungan sekitarnya. Buat saya Jokowi sama Prabowo itu lebih pintar Jokowi. Cuma sayangnya untuk Jokowi saya mulai kurang suka ketika dia mulai istilahnya mengunggul-unggulkan anaknya gitu ya. Udah mulai ngejok-ngejok no anaknya yang menurut saya tidak kompeten gitu ya untuk ngurusin negara. Lalu merangkul orang-orang yang gak kompeten akan merugikan dirinya sendiri, bahkan merugikan Indonesia kayak gitu. Karena sekali lagi Indonesia ini bukan negara satu orang ya. Indonesia ini bukan rumahnya satu orang, sehingga mikirnya jangan hanya untuk diri Anda aja gitu. Hello, good morning. Today is Monday. 8 September 2025. Now time is about beep and the beep beep today. Oke, ini adalah kondisi di sekitar studio alam kita hari ini. Sekarang udaranya cukup panas. Matahari juga terik sekali ya akhir-akhir ini. Dan saya baca di Thread kemarin itu blood moon ya. Coba diceritain lagi ya guys, kalau kalian ada pengalaman seru semalam, mungkin bisa diceritakan di Thread gitu ya. Kita pengen tahu karena sepertinya ada fenomena aneh ya. Banyak ditemui keanehan-keanehan seperti suara-suara seperti itu ya. Dari belahan pulau gitu. Tapi semoga itu bukan distraksi ya. Semoga bukan bagian dari distraksi kita dari tuntutan-tuntutan yang ini sedang menjadi perhatian publik begitu ya. Dan sekarang hari Senin, seperti biasa saya sudah posting Coachella Sandra di Thread Coachella Sandra. Kali ini saya bahas tentang mobility dan hipertrofi. Mengingat akhir-akhir ini kan saya sering mobility ya, sehingga semoga bisa menjawab curiosity dari teman-teman semua gitu ya. Ya silakan di follow dan dibaca. Artinya mobility dan hipertrofi itu agar kita bisa mendapatkan keuntungan maksimal ya. Kita bisa kombinasi keduanya. Dan itu memang saya rasakan ya, Dan kalau Anda sudah biasa latihan mobility, Anda libur mobility seminggu aja itu kerasa sekali ya. Kalau saya bisa bayar punggung ya. Karena memang punggung saya itu kan besar dan berotot. Sehingga kalau tidak dikasih mobility itu akan sangat pegel-pegel sekali, luar biasa ya. Saya pikir saya akan butuh pijat, ternyata saya butuh mobility. Dan ternyata ketika saya sudah melatih, ya sudah, akhirnya enak. Rasanya kayak dipijat gitu. Itu tadi tentang Thread Coachella Sandra. Dan kondisi saya saat ini memang sedang benar-benar capek sekali ya. Capek mental dan juga capek fisik ya. Capek psikologis juga kali ya. Karena gimana pun demo-demo kemarin itu kan memicu trauma di masa lalu juga ya, di tahun 98 gitu ya. Kejadian-kejadian itu flashback lagi begitu ya. Kalau dipikir-pikir sedih juga sih ya. Indonesia perjalanannya itu ya begitulah. Tapi yang pasti dari sisi kalau saya sebagai rakyat biasa, rakyat jelata, melihat kemajuan satu pemerintahan itu dari pelayanan publiknya. Yang pasti kalau dibandingkan pasca 98 sampai sekarang bisa dikatakan lebih baik walaupun lamban sekali. Kalau saya boleh cerita, administrasi yang paling membantu saya adalah ketika saya mengurus perceraian. Itu buat saya sangat mudah sekali. Mudah, cepat, pelayanannya juga lembut. Itu yang bikin saya cukup menghargai ya, waktu itu presidennya Jokowi ya. Perceraian itu buat wanita ketika seseorang sudah mengajukan talak, berarti memang dia sudah berada dalam posisi yang tidak membahagiakan dirinya. Jadi memang lebih baik perceraian itu jangan dihalang-halangi, terutama buat wanita ya. Itu yang membuat saya cukup menghargai usaha-usaha dari beliau sebagai presiden, karena menurut saya powernya itu cukup mampu membenahi administrasi yang ada di publik. Itu terus terang saya akui. Dan itu sangat membantu dan sangat terkesan sekali. Semoga pelayanan-pelayanan publik di tempat lain juga kayak gitu ya. Oh ya, di
mengurus surat akta perceraian itu sendiri uangnya dikembalikan 1.300.000, dikembalikan 300 berapa begitu ya, dan memang benar-benar dikembalikan gitu. Dan saya sangat terkesan sekali. Saya tidak perlu malu mengakui hal ini karena buat saya ini bisa bermanfaat bagi orang lain ya. Itu memang bagian dari hidup saya dan memang harus saya, mau nggak mau saya harus ungkapkan juga karena ini juga akan bermanfaat bagi publik untuk kedepannya ya. Dan saat ini kalau kita mengurus perpanjangan STNK gitu ya, kalau saya terakhir itu perpanjangan STNK dan cukup mudah juga, tidak berbelit-belit sebelum era reformasi atau pasca reformasi. Even ke pasca reformasi itu masih berbelit-belit ya. Jadi yang benar-benar berubah itu jujur li waktu sejak pemerintahan Jokowi, terus terang aja. Itu saya akui administrasinya memang sangat diperhatikan, banyak sekali reformasi, banyak sekali revolusi yang berdampak terutama di pelayanan publik. Tapi di sisi lain yang saya kurang suka dengan Jokowi itu adalah ketika mulai mengedepankan anak-anaknya. Itu yang mulai saya kurang menyukai. Karena apa? Ya karena kan Indonesia ini butuh kompetensi ya. Butuh orang-orang yang berada di tempatnya. Jangan sampai kemajuan Indonesia ini terhambat hanya karena kita salah tempatkan orang begitu. Kemajuan jadi terhambat, yang awalnya bagus menjadi jelek karena bisa jadi ambisi, ego, atau keinginan pribadi. Karena bisa jadi memang kekuasaan itu sangat melenakan gitu ya. Jangan sampai terperosok begitu karena mengedepankan ego akhirnya kebaikan-kebaikan kita jadi terhapus gitu ya. Jadi kalau memang kita ingin memajukan Indonesia, kita memang harus menekan ego gitu. Tempatkanlah Indonesia ini di tangan orang-orang yang memang berada di tangannya, karena kita pengen Indonesia ini makin maju bukan makin terbelakang lagi ya. Waktu Orde Baru di mana ngurus surat-surat itu sangat struggle sekali ya. Kita ngurus SIM aja tuh bisa seharian penuh, saya juga pernah ngalamin itu ya. Ngurus SIM itu bisa 12 jam. Ya, jadi udah kayak mau kemana gitu ya. Mau keluar kota gitu ya, ngejobrok di situ aja. Dan kita lihat orang-orangnya itu juga kumuh-kumuh juga, orang-orangnya kan pusing ya, antri sana antri sini. Sekarang cepet gitu. Kita pengen pemerintahan yang seperti itu, yang mempermudah rakyat dan tidak pungli lagi. Dan juga saya juga baca di thread juga tentang pelayanan publik, kayak misalnya ada kan ya yang nulis tentang kecurian barang gitu ya. Kemudian ternyata begitu datang ke polisi barangnya ketemu, cuma memang kita harus kasih duit ke A, B, C gitu kan. Saya juga pernah ngalamin itu. Saya pernah kecurian dompet saya di kamar saya sendiri. Saya tangkap sendiri malingnya. Ya. Dan akhirnya juga malingnya saya serahkan ke polisi dan beberapa hari kemudian disuruh ke polisi untuk ngambil barangnya. Waktu itu uangnya berapa saya kurang tahu ya. Saya lupa berapa jumlah uang yang ada dalam dompet itu, tapi yang saya lihat berkurang duitnya. Saya lihat, ini kemana duitnya? Oh, ini harus begini Mbak ya. Ini bayar di barang titipan. Nanti kalau misalnya nggak dikasih duit, kita nggak tahu nanti barangnya nggak aman. Akhirnya yang tersisa dalam dompet saya berapa? Cuman 25.000. Jadi saya harus jebloskan pelakunya ke penjara agar dia punya track record yang buruk gitu ya. Setidaknya dia tidak kembali lagi ke wilayah sekitar rumah saya lagi, tidak masuk ke kelurahan tempat saya ada kayak gitu, sehingga yang lain juga ikutan aman kayak gitu. Alhamdulillah sejak itu sudah nggak ada kedengaran kemalingan lagi ya. Dan saya juga minta sama tetangga-tetangga yang lain, kalau misalnya ada kejadian serupa langsung perkarakan ke polisi agar dia punya track record yang tercatat sehingga bisa menjadi istilahnya residivis lah ya di tempat itu, sehingga nggak berani lagi ke situ. Demikian cerita dari saya. Semoga nggak akan ada lagi ke depannya urusan dengan polisi karena kata netizen itu ada 2 tempat yang harusnya tidak kamu datangi. Apa itu? Kantor polisi dan rumah sakit. Itu tadi cerita dari saya tentang pelayanan publik. Semoga bisa jadi catatan dan bisa diperbaiki ya. Itu bahasan yang cukup berat sebenarnya. Dan kondisi terakhir pasca tuntutan dan pemenuhan 17+8 tuntutan rakyat. Ya pasti suasana udah kondusif, tapi masyarakat masih aware, masyarakat masih trust issue, bahkan beberapa masyarakat masih takut gitu ya, bahkan benci gitu ya dengan yang demo. Dikira yang menjadikan chaos itu mereka demo sama dengan vandalis gitu.
Itu yang sebenarnya harusnya coba kita luruskan, jangan lelah untuk meluruskan ya. Karena orang-orang seperti ini buat saya orang-orang yang enggan berpikir, enggan terlibat, enggan berpikir, ngurusin dirinya sendiri. Hanya ngurusi dirinya sendiri. Tapi kalau seandainya dia mendapatkan keuntungan dari demo itu, ya diam-diam baik dia. Saya agak enek juga lihat orang-orangnya seperti ini, yang apatis gitu. Jadi setidaknya kalau seandainya Anda memang tidak suka demo, pastikan Anda paham kenapa mereka berdemo, ya. Kenapa mereka sampai demo, itu yang harus dipahami. Orang nggak akan demo kalau tidak ada sesuatu yang bikin dia demo kayak gitu. Informasi terakhir yang sekarang mulai viral ya, tentang gaji dan tunjangan DPRD ya. Yang ingin saya tanyakan, apakah dengan diturunkannya tunjangan dan gaji DPR RI itu otomatis menjadikan gaji dan tunjangan DPRD itu juga turun? Apakah perlu didemo lagi? Karena kan intinya kita demo itu kan agar uang itu kembali kepada rakyat, sehingga rakyat tidak lagi dibebani dengan pajak, pungutan, ya, beban-beban tambahan dalam hidup, intinya seperti itu. Harusnya itu menjadikan otomatis ya, karena kan kita sedang dalam masa penghematan, ditambah dari pengembalian duit-duit yang dikorupsi, dudol, harusnya menjadikan Indonesia memiliki dana lebih banyak, bisa ngefek ke bawah begitu ya. DPR-nya dihemat, DPRD-nya juga harusnya dihemat. Semoga nanti ada yang jawab ya. Semoga nanti ada media yang bahas ini ya, dan lewat di FYP saya. Oke, untuk saat ini saya sedang lagi coba pakai TWS ya, TWS yang baru saya beli. Saya nggak pakai yang G-Lab itu, karena saya lagi nyoba TWS terbaru yang baru saya beli, karena yang lain sudah rusak semua. Ini TWS-nya guys. Semoga nanti kualitas suaranya bisa enak didengar tetap ya. Dan ini murah sekali, saya beli di Shopee, murah sekali ya. Dan menurut saya suaranya sangat jazzy dan cukup nyaman di telinga gitu ya. Dan saya bilangnya adalah TWS curah. Karena apa? Karena murah sekali, tapi kualitas suaranya tidak kalah dengan yang lumayan lebih mahal gitu ya. Ini warnanya saya pilih ungu. Next, mungkin sebentar lagi saya juga mau beli yang warna abu-abu kalau nggak salah. Karena memang TWS sekarang kan gampang rusak ya. Jadi harus punya cadangannya. Kalau saya sendiri sudah habis berapa TWS ya? Ada 6 kalau nggak salah, sudah habis 6 TWS. Ini sepertinya yang ke-7. Dan sekarang mau coba beli lagi buat cadangan ya. Mungkin saya mau pilih warna abu-abu atau warna pink ya. Warna pink atau warna hijau juga ya. Kita koleksi semua deh kayaknya. Dan ini nggak ada mereknya, mereknya ya merek random lah gitu ya. Ini harganya sekitar 40 ribu. Oke, jadi pelayanan perpanjangan STNK waktu itu sangat transparan, tapi memang cukup antri banyak, tapi tidak berbelit-belit, transparan, tidak berbelit-belit, sesuai dengan tarif. Dan 1 hari jadi, itu yang sangat menyenangkan sekali. Prosesnya sekitar 3 jaman ya, 3 jaman, dan memang harus sabar aja karena memang yang antri banyak kayak gitu ya. Dan saya sangat apresiasi karena pelayanan publik sudah mencapai pada kondisi yang orang itu datang nggak kebeban gitu, nggak kayak sebelumnya, nggak kayak zaman orde sebelumnya. Kalau mau datang itu kayak beban gitu ya. Tapi yang kemarin bulan Desember atau Januari ya, itu yang saya alami. Saya diantar sama kakak saya. Itu cukup memuaskan ya. Apalagi di sana saya lihat banyak pegawai wanita. Dan pegawai wanita ini, apalagi saya sama muslim ya, saya lihat banyak pegawai wanita yang berjilbab juga. Rasanya adem gitu ya. Jadi image yang sangar, pelayanan publik itu sangar, kayak tukang palak itu sudah nggak ada lagi. Itu buat emak-emak kayak saya itu sangat menyejukkan ya, walaupun memang antriannya memang kalau bisa di-cut lagi, kalau bisa cukup 1 jam malah kalau bisa ya. Untuk map-mapnya kita masih beli sih ya, saya nggak tahu itu apakah bagian dari pungli juga, tapi memang fotokopinya itu sangat mempermudah sih ya, sangat mempermudah. Kita beli map, kita bawa poin, kita dikasih mika juga gitu. Sehingga kita di sana tinggal mengantrikan sepeda,
sampai antri dengan STNK-nya kayak gitu. Dibutuhkan waktu sekitar 3,5 jam ya, sampai kita bisa melihat plitnya juga dicetak kayak gitu ya. Itu pengalaman yang sangat luar biasa yang tidak saya temui di zaman Orde Baru atau bahkan di zaman reformasi. Saya juga minta sama teman-teman untuk juga jangan segan-segan ya untuk menyuting atau mendokumentasikan pelayanan publik yang sedang Anda rasakan kayak gitu ya. Alur-alurnya itu menurut saya juga cukup membantu ya buat informasi masyarakat lain gitu, kalau misalnya dia pengen ngurus surat apa begitu ya. Jadi menurut saya dinormalisasi kita mengurus sesuatu secara administratif ke pelayanan publik, kita dokumentasikan karena itu sangat membantu alurnya untuk masyarakat kayak gitu. Sekaligus juga dikasih tingkat kepuasan Anda kayak gitu ya. Itu akan sangat, menurut saya akan sangat membantu memajukan pelayanan publik itu sendiri. Dan juga bisa kita tag ya pelayanan publik tersebut agar bisa jadi semacam saran, bisa kasih masukan, saran atau apa gitu. Kan menurut saya bagus kalau akhirnya netizen juga ikut terlibat dalam upaya pembenahan diri, terutama di administrasi negara ini kayak gitu ya. Iya, mari kita jadikan media sosial ini sebagai media yang juga ikut bantu negara ini berbenah begitu ya. Di negara introspektif, mudah menerima kritik, mudah menerima masukan juga, dan mudah untuk berbenah. Oke, sekarang untuk film, saya masih nonton Wednesday season 2. Sekarang masih di episode 6 ya. Oke, untuk saat ini sampai di sini dulu. Saya mau lanjut jalan-jalan sebentar. Sekarang suasananya lagi mendung, cukup dingin, dan kita akan bertemu lagi insya Allah. Thank you for watching. See you. Imagine all the people living life in peace. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you'll join us, and the world will be as one. Thank you so much. Thank you. You don't need to. Sudah bisa jadi ketua DPR belum? Thank you.